Ikatan Advokat Indonesia, IKADIN, baru-baru ini menyelenggarakan diskusi panel dengan tema Wajah Penegakan Hukum Pasca KUHP dan KUHP Baru, yang bertujuan untuk membahas perubahan mendasar dalam sistem hukum Indonesia menjelang diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHAP, yang baru. Acara ini merupakan forum strategis yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan sektor hukum, termasuk advokat, akademisi, pembuat undang-undang, dan pemerhati kebijakan publik. Tujuan utama diskusi ini adalah untuk menggali bagaimana reformasi hukum pidana yang besar ini akan mempengaruhi sistem peradilan, praktik penegakan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Ketua Panitia Rakernas dan HUT ke-40 IKADIN, Heru Muzaki, dalam sambutannya menekankan bahwa perubahan besar dalam KUHP dan KUHAP menempatkan advokat pada posisi yang sangat penting dalam sistem check and balances dalam mekanisme pemidanaan yang baru. Dia menjelaskan bahwa untuk memastikan keberhasilan implementasi reformasi hukum ini, diperlukan kesiapan kelembagaan yang memadai, pengawasan yang ketat, dan kemampuan adaptasi yang tinggi dari seluruh profesi hukum. Hal ini akan memastikan bahwa proses penegakan hukum di Indonesia bisa berjalan secara efektif, transparan, dan tentu saja, berkeadilan. Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, memberikan penjelasan terkait proses legislasi KUHP baru di DPR. Menurutnya, perubahan KUHP dilakukan melalui proses yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk diskusi publik, rapat dengar pendapat umum, RDPU, dan kajian akademik yang mendalam. Ia menekankan bahwa perubahan dalam KUHP ini berfokus pada penguatan perlindungan hak-hak tersangka dan terdakwa, termasuk dengan adanya rekaman pemeriksaan melalui CCTV, hak komunikasi yang lebih jelas, pendampingan hukum, serta akses terhadap salinan berita acara pemeriksaan, BAP. Habibur Rahman juga menyampaikan bahwa perubahan ini merupakan bagian dari komitmen negara untuk membangun proses peradilan yang lebih akuntabel, transparan, dan adil. Lebih jauh lagi, Ketua Bidang Penelitian Pengembangan DPP IKADIN, Heri Firmansyah, menambahkan perspektif mengenai perubahan filosofis yang terkandung dalam KUHP baru. Dia menjelaskan bahwa KUHP baru menggeser paradigma pemidanaan dari model retributif yang lebih mengutamakan pembalasan, menuju model keadilan korektif dan restoratif. Dalam konteks ini, munculnya pidana alternatif seperti kerja sosial dan pidana pengawasan menjadi langkah penting menuju pemidanaan yang lebih humanis dan proporsional. Heri juga menyoroti pentingnya pengakuan terhadap living law, atau hukum adat, dalam KUHP yang baru. Hal ini merupakan bentuk pengukuhan terhadap nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat, namun tetap memerlukan penafsiran yang hati-hati agar tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum. PLT Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform, ICJR, Maidina Rahmawati, juga memberikan pandangannya mengenai KUHP baru. Menurutnya, KUHP baru membawa sejumlah pembaruan penting, salah satunya terkait dengan pidana mati. Kini, pidana mati harus melalui masa evaluasi sebelum eksekusi dilaksanakan. Selain itu, sejumlah ketentuan yang bermasalah dalam UU ITE telah dihapuskan dalam KUHP yang baru. Maidina juga menyoroti diperkenalkannya mekanisme pemidanaan yang lebih modern, seperti pedoman pemidanaan, pidana pengawasan, kerja sosial, judicial pardon, dan penyelesaian perkara melalui pembayaran denda. Menurutnya, perubahan-perubahan ini merupakan langkah maju yang perlu terus diawasi agar implementasinya dapat berjalan dengan baik. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum DPP IKADIN, Magdir Ismail, menyampaikan sejumlah catatan penting terkait KUHP yang baru. Ia mengkritisi salah satu ketentuan yang mengatur penetapan tersangka, yang menurutnya seharusnya tidak hanya didasarkan pada dua alat bukti, tetapi harus didukung oleh bukti yang relevan dan memenuhi unsur tindak pidana. Magdir juga menyoroti mekanisme penahanan yang masih terlalu bergantung pada subjektivitas penyidik tanpa adanya kontrol yudisial yang memadai. Ia mengingatkan bahwa pembatasan ketat terhadap upaya paksa, seperti penyadapan dan pemblokiran rekening, harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Penyadapan dan pemblokiran rekening seharusnya hanya boleh dilakukan terhadap pihak yang benar-benar berstatus tersangka dan didukung bukti yang substansial. Ia juga menekankan bahwa upaya paksa tidak boleh meluas pada pihak-pihak lain yang tidak terkait langsung dengan tindak pidana. Diskusi panel ini juga mengajak seluruh peserta Rakernas untuk memahami bahwa pembaruan KUHP dan KUHAP bukan sekadar perubahan norma hukum, tetapi merupakan bagian dari agenda besar transformasi hukum pidana di Indonesia. Oleh karena itu, seluruh pemangku kepentingan, mulai dari aparat penegak hukum, advokat, pembuat kebijakan, hingga masyarakat sipil, memiliki peran penting dalam memastikan bahwa implementasi regulasi baru ini berlangsung dengan konsisten, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Melalui forum ini, IKADIN ingin menunjukkan komitmennya untuk menjadi ruang dialog yang konstruktif, yang mempertemukan berbagai perspektif,
serta mendorong penguatan sistem Koordinasi PLN dengan TNGL jelang Hari Kesaktian Pancasila, listrik terbangun, alam tetap lestari. Panen perdana garam Aceh. PLN hadirkan energi untuk UMKM di momen menyambut Hari Kesaktian Pancasila.